Wildo mengabdi kepada Tuhan dan dia sangat mengabdi kepada Tuhan, dan Tuhan tok yang berhak untuk mempertanyakan apa yang dia lakukan di dunia, betul enggak? Aku gak duwe hak, itu di luar domain saya, di luar ranah saya kan gitu. Jadi, tapi pokoknya intinya adalah teman-teman sekalian, mari kita tidak usil kepada siapapun termasuk kepada Wildo. Yang belum paham dengan sejatinya akidah akan mudah terhasut, akan mudah ikut kepada ajaran si Wildo. Karena apa? Wildo duduk dengan seorang dai yang banyak pengikutnya dan dibenarkan. Kita dilarang untuk usil kepada Wildo. Yang boleh usil katanya Tuhan. Gak sekalian itu suruh. Balik lagi ke zaman dulu. Tegur itu Syekh Hasyim Asy'ari itu. Yaitu rubah tuh kitab. Ya, rubah kitabnya yang ditulis bahwa aliran sesat bagi orang yang merasa sufi tapi tidak menjalankan syariat. Contohnya seperti Wildo. Jadi teman-teman, kalau kita belajar ilmu sufi, kalau kita belajar ilmu sufi tidak boleh sembarangan. Karena pengertiannya itu adalah menyucikan diri. Jangan sampai kita mengikuti orang yang katanya sudah sufi, seperti orang yang bilang di bawah ini, di komentar tadi, bahwa Wildo ini adalah orang sufi, yang dimana dia sudah tidak sekelas dan tidak selevel dengan orang yang dibilang dia Wahabi. Ini adalah pemahaman orang yang salah dan ini berbahaya. Berbahaya sekali. Kalian di sini membela Cak Nun ketika dia duduk bersama dengan dengan Wildo, dan kalian mengira Wildo itu adalah orang yang sufi, yaitu orang yang sudah suci jiwanya, suci akhlaknya, sehingga dia sudah tidak sekelas dengan orang-orang yang masih belajar syariat. Kalian tersesat, kalian tidak paham arti sufi yang sejati. Kita belajar lagi kepada Kiai Hasyim Asy'ari, di mana beliau pernah menyebutkan di dalam kitabnya, pernah ada dulu segolongan orang yang disebut dengan Abahiyun. Siapakah orang-orang disebut dengan Abahiyun ini? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang membuat aliran-aliran tertentu sebagai orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyucikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala katanya. Dengan ajaran atau metode-metode yang mereka lakukan, dia merasa sebagai orang yang tasawuf. Membuat mereka tasawuf, sehingga saking tasawufnya, saking sufinya, sampai dia kebablasan. Mereka ini alirannya aliran kebablasan, ya, dimana ketika mereka sudah sering berzikir, mereka katanya melakukan metode-metode pendekatan diri kepada Allah dengan cara seperti ini, seperti itu, sehingga pada akhirnya mereka lepas dari syariat, mereka tidak melakukan ibadah sholat, dan juga mereka tidak lagi membaca Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka membuat zikiran-zikiran baru, ajaran-ajaran baru dengan cara mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tidak sholat. Dengan cara apa? Mereka duduk ngopi, tapi jiwanya sholat, pikirannya sholat. Mereka jalan-jalan, pikirannya sholat, hatinya sholat. Saking sucinya mereka, saking tasawufnya mereka. Dan ini adalah pemahaman tasawuf yang salah, di mana ketika ada tasawuf yang lurus, pasti ada yang sesat. Dan begitu pun dengan yang terjadi sekarang, yaitu Wildo sudah memberikan ajaran tasawuf yang sesat dan menyesatkan. Dan kita sebagai umat tidak boleh diam, maka harus meluruskan. Karena apa? Di Indonesia banyak orang yang ber-KTP Islam tapi tidak mau mendirikan sholat. Dan takutnya orang-orang yang awam seperti ini, yang belum paham dengan sejatinya akidah, akan mudah terhasut, akan mudah ikut kepada ajaran si Wildo. Karena apa? Wildo duduk dengan seorang dai yang banyak pengikutnya dan dibenarkan. Kita dilarang untuk usil kepada Wildo. Yang boleh usil katanya Tuhan. Gak sekalian itu suruh. Balik lagi ke zaman dulu. Tegur itu Syekh Hasyim Asy'ari itu. Yaitu rubah tuh kitab. Ya, rubah kitabnya yang ditulis bahwa aliran sesat bagi orang yang merasa sufi tapi tidak menjalankan syariat. Contohnya seperti Wildo, ya, seperti Wildo. Jangan sampai ada pemahaman-pemahaman seperti ini di tengah-tengah kita. Kalau ada, kita tidak boleh diam, karena saking sufinya kita melihat orang-orang sesat, biar gitu. Hanya Allah yang punya kehendak untuk merubah. No, ya, kita ini sebagai manusia laki-laki diciptakan sebagai khalifah, memimpin. Memimpin apa? Bukan cuma untuk berjalan kebenaran, bukan cuma untuk berjalan jadi orang yang hak, meninggalkan yang batil. No,
Orang yang batil banyak. Dengan adanya kehidupan ini, yaitu siang dan malam, tidak akan menutup kemungkinan ketika ada yang hak, pasti ada yang batil. Kita hidup di dunia ini bukan cuma untuk berjalan sebagai orang yang hak, terus ambil satu jalan, gak usah tolak-toleh. Ini juga salah. Karena apa? Banyak yang batil. Ketika kita melihat yang batil, kita lawan. Kita lawan yang batil itu. Kalau tidak bisa melawannya dengan tangan kekuasaan, dengan kata-kata, berdakwah. Kalau tidak bisa dengan berdakwah, dengan doa. Dan doa selemah-lemahnya iman. Selemah-lemahnya iman. Ini orang sufi yang sebenarnya. Ya, Syekh Hasyim Asy'ari, dia adalah seorang sufi yang sebenarnya. Ketika dia melihat penyesatan sufi, dia lawan. Ya, dia menulis kitab untuk mengingatkan, memesankan kepada kita untuk melawan orang-orang sesat seperti ini. Ya, bukan diam. Apalagi menyaksikan dan mengagumi seperti Cak Nun bilang kepada jemaahnya, kagum kepada Weldo, keberanian Weldo katanya. Mungkin pada saat itu Cak Nun tidak tahu, belum bertabayun kepada Weldo. Belum, ya. Tapi sekarang kita mengingatkan jemaahnya dan agar bisa sampai kepada Cak Nunnya sendiri. Bukan malah berdebat siapa yang benar dan salah, kalau Weldo jelas-jelas salah, dan yang salah adalah orang yang memberikan panggung serta membela dan melarang kita untuk tidak usil. Weldo mengabdi kepada Tuhan dan dia sangat mengabdi kepada Tuhan, dan Tuhan tok yang berhak untuk mempertanyakan apa yang dia lakukan di dunia, betul enggak? Aku gak duwe hak, itu di luar domain saya, di luar ranah saya kan gitu. Jadi pokoknya intinya adalah teman-teman sekalian, mari kita tidak usil kepada siapapun termasuk kepada Weldo. Jangan. Contohnya seperti Weldo ini. Weldo ini sudah dinyatakan sebagai orang yang sufi katanya. Di mana ajarannya yaitu menjelaskan tentang hakikat dan makrifat. Ini sudah pemahaman yang sesat. Kalau kita sudah merasa tenang, acuh, merasa bodoh ketika ada orang sesat di hadapan kita, maka jangan coba-coba untuk berbicara tentang tasawuf. Ada orang semacam Weldo, videonya ditonton ratusan ribu, puluhan ribu, bahkan ada yang hampir 1 juta penontonnya, dan kita diam di situ, ya, melihat kesesatan yang dilakukan Weldo atau siapapun orangnya, dan kita diam, tidak menyampaikan apa-apa mengenai kesesatan itu, dan kita membahas hal lain. Misalkan ada orang sesat di hadapan kita, taruhlah contohnya si Weldo. Ini sesat, benar-benar sesat di depan mata kita. Satu, Weldo sesat di depan mata kita. Namun, kita lebih mengalihkan untuk membahas sesuatu yang lain. Contohnya seperti saya. Stop Harry Pras untuk membahas tentang agama. Kamu tidak pantas berbicara agama. Karena kamu itu masih dalam tingkatan syariat. Ilmunya belum sampai kepada mereka yang Anda bilang sesat. Contohnya seperti Weldo lah. Jadi saya diminta untuk membahas silat saja, jangan membahas agama. Jangan pernah kalian yang menyatakan hal seperti itu, kalian sudah sampai pada tingkatan tasawuf. Karena apa? Ketika kita disuruh untuk fokus kepada dunia saja, silat-silat saja, tanpa peduli kepada akidah, maka kalian bukan tasawuf. Melainkan kalian adalah orang yang ahli tasawuf yang sudah kecemplung di genangan air got. Ya, air got. Karena apa? Melihat akidah atau ajaran Islam diinjak-injak kita diam. Masih mau mengaku tasawuf? Ya? No. Atau kita berteman dengan orang-orang yang nyata-nyata sesat dan membiarkan kesesatannya, lalu kita mau merasa tasawuf? No, kita bukan tasawuf di situ. Karena kita lebih memilih kepentingan yang lain daripada kepentingan berdakwah atau meluruskan akidah. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ilmu tasawuf yang sebenarnya adalah di mana ajaran tasawuf ini memberikan arti kepada kita untuk menjadi muslim yang lebih baik. Sayyidina Ali pernah berkata atau berpesan kepada kita semua. Orang yang diam ketika melihat kesesatan, orang yang diam ketika melihat kemungkaran, maka dia lebih mungkar, maka dia lebih sesat daripada orang yang melakukan kesesatan. Kenapa bisa demikian? Karena membiarkan kesesatan di depan matanya. Dan kita mau merasa atau mengaku sufi di situ. Enggak. Sufi apa? Itu sufi sudah kelampauan batas. Sudah tidak peduli dengan dunia, dia juga tidak peduli dengan akidah. No. Ya, banyak pemahaman. Ini kalau dikaji ini panjang, ini bisa 2 jam ini ya, full. Karena apa? Lebar penjelasan tentang sufi ini atau tasawuf. Jadi jangan sampai disalahartikan. Ketika kita sudah mencapai ketingkatan tasawuf atau orang yang sufi, dia sudah tidak memikirkan duniawi lagi. Dia sudah tidak memikirkan tentang hal-hal yang berbau keduniaan. Sedangkan bekerja itu juga ibadah. Karena untuk bertahan hidup. Ya, panjang ya kalau kita bahas ya. Tapi intinya, orang yang sufi adalah menyucikan hati. Orang yang sufi adalah orang yang belajar
Ingat, kita itu hidup sampai mati belajar. Ya, bukan belajar sekali langsung jadi. No, terus dan belajar sampai kita mati. Sudah selesai belajarnya itu kalau sudah mati. Kita selalu belajar untuk menyucikan hati. Ya, dan kita juga belajar untuk menjadi sosok pribadi yang lebih baik daripada yang kemarin. Itu juga ilmu sufi. Kalau kemarin kita banyak melakukan maksiat, kita mengurangi, kita menghindari itu kemaksiatan. Dan seperti itu terus sampai kita mati belajar. Namun ada orang yang kebablasan belajar sufi, sehingga dia bukan cuma belajar menghindari perihal duniawi, tapi dia juga menghindari segala bentuk yang berbau dakwah. Saking dia menghindari kerumunan, dia menghindari jemaah, dia fokus dengan Allah Subhanahu wa taala sendirian kayak gitu, meditasi sendirian, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga bagus. Namun ketika dia kebablasan, orang yang sufi seperti ini sampai lupa untuk mengkoreksi ajaran-ajaran sesat yang terang-terangan menyinggung Islam, menginjak-injak akidah Islam. Jadi jangan pernah mengaku kalian paling sufi apabila kalian masih sibuk dengan diri sendiri, tidak peduli dengan akidah yang diinjak-injak, dan juga tidak peduli kepada orang di sekitar yang masih jahil atau awam. Sehingga orang di sekitar kita, kita ini mereka tersesat, ikut orang yang tersesat, dan kita sibuk dengan diri kita sendiri. Sibuk dari pertama belajar sampai mati, sibuk sendirian. Ini bukan sufi, tapi jomblo. Tapi jomblo kekal. Orang yang sufi adalah dia yang menyucikan diri sendiri dan menyucikan akidah dari penyelewengan yang ada di sekitar dia. Seperti itu, ya. Kenapa harus seperti itu? Sedangkan Nabi Muhammad itu kurang sufi apa? Nabi Muhammad kurang ma'rifat apa? Tapi dia masih berdiri di barisan paling depan untuk berperang melawan orang yang nyata-nyata menginjak-injak akidah Islam. Satu. Terus yang kedua, Rasulullah hidup bersosialisasi dan dia juga berdakwah. Ketika Rasulullah ini berdakwah, dilempar batu, dilempar kotoran, diludahi, difitnah, dicaci maki kepribadiannya, tapi Rasulullah apa? Tidak membalas. Itu adalah orang yang sufi, menghindari segala bentuk keduniaan. Karena apa? Fisik. Ini fisik adalah titipan Allah. Kenapa? Ini tidak akan berpengaruh apa-apa kalau kita merasa ini adalah titipan. Mau dilempar batu sampai berdarah, kalau kita masih menegakkan agama Allah, tidak apa-apa. Karena titipan pasti akan dipertanggungjawabkan nanti. Ini orang sufi nih. Ini pembahasan sufi. Terus yang berikutnya, ketika akidah Islam yang dihina oleh oknum atau orang, ya sebagian orang, akidah nih yang dihina, ayat Al-Quran atau ajaran Nabi Muhammad, maka orang yang paling sufi ini, Nabi Muhammad ini marah. Orang yang paling sufi ini, Nabi Muhammad, menentang keras siapapun yang mengolok-olok akidah, ya, mengolok-olok akidah. Seperti Weldo, ya, Weldo kan juga mengatakan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini Tuhan yang lain. Ada Tuhan yang lain yang menyuruhnya, dan Tuhan yang menyuruh ini ada Tuhan lagi. Jadi banyak sekali jenis Tuhan yang digambarkan oleh Weldo. Sedangkan Weldo dinyatakan orang sebagai yang paling bertauhid, katanya Cak Nun. Tidak boleh. Jadi nanti kalau ketika jemaah Cak Nun ini mendengar perkataan Cak Nun, karena fanatik butanya langsung membenarkan perkataan Weldo. Sedangkan Weldo itu sesat. Sudah tidak percaya surga neraka, sudah tidak percaya Tuhan itu tunggal, sudah tidak percaya bahwa ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran penutup. Tidak akan ada ajaran yang lain lagi untuk menuju ridho Allah. Inna dina indallahil Islam, dan juga dijelaskan di ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, banyak sekali penjelasannya. Wah, kalau saya menjelaskan ilmu tasawuf secara detail panjang ini. Jadi saya cuma memberikan kepada kalian. Jadi orang yang sufi adalah mereka yang sudah berhasil untuk merasa tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Lahir dalam keadaan kosong dan pulang kepada Allah dalam keadaan kosong. Kosong dari apa? Kosong dari perihal duniawi. Dan yang dia bawa hanya apa? Iman. Serta 3 hal yang Allah titipkan. Yaitu harta. Yang dimana di dalam harta ini kita bisa beramal, bisa bersedekah, dan lain sebagainya. Titipan Allah. Dan juga ilmu yang bermanfaat kepada orang. Ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu? Untuk menyadarkan orang di dalam kebaikan. Ilmu yang bermanfaat untuk melawan kebatilan. Ilmu yang bermanfaat ketika ada kesesatan kita melawan. Ilmu yang bermanfaat menyadarkan orang yang tidak tahu menjadi tahu, memberi pengetahuan kepada orang lain, memberi arahan petunjuk, itu ilmu yang bermanfaat. Sehingga dengan ilmu itu kita sudah membuat orang sadar dengan arti kebenaran. Terus yang ketiga, anak yang soleh.
Ya, anak yang soleh. Jadi ini adalah pembahasan tentang tasawuf secara singkat dari pribadi saya. Ya, dari pribadi saya dengan apa yang sudah pernah saya pelajari dari dulu. Kita menjadi seorang sufi bukan semerta-merta setelah kita sampai lalu kita leha-leha di sana. Tidak. Manusia dituntut untuk terus belajar. Di mana Nabi Muhammad pun sampai bengkak kakinya untuk terus bersujud kepada Allah, yaitu salat, dan juga untuk menegakkan akidah Islam. Ini banyak sekali yang menyimpang di Indonesia ini, bahwa ketika orang sudah sampai ke tingkatan tasawuf, dia sudah meninggalkan salat, meninggalkan syariat, berzikir, duduk, dia ingat Allah, jalan dia ingat Allah, dimanapun dia ingat Allah. Jadi sudah tidak peduli dengan dunia, tapi dia tidak bersujud, tidak salat. Dia hanya ingat Allah, 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 Allah. Kayak gitu. Bukan seperti itu orang yang sufi. Contohnya seperti Weldo. Weldo dinyatakan sebagai orang yang sufi, sedangkan dia tidak ikut Nabi Muhammad. Bukan ketika kita sampai kepada tingkatan tasawuf atau menjadi orang yang sufi atau menjadi orang yang makrifat, kita merubah cara kita untuk bersujud kepada Allah. Tidak ya. Ini adalah pemahaman-pemahaman yang salah ini. Kalau saya berbicara panjang lebar dan kalian tidak mendengarkan dari awal sampai akhir, maka kalian tersesat. Siapa itu Harry Pras itu? Nanti kalian akan bertanya seperti itu. Makanya tonton video saya sampai selesai. Contoh kecil yang ada di hadapan kita adalah seperti Weldo. Weldo menyatakan bahwa kalau kita ingin menjadi seorang yang makrifat, kita harus keluar dari syariat, tinggalkan syariat. Kenapa? Syariat ajaran anak-anak, dan kita harus belajar kepada Weldo untuk menjadi orang yang makrifat. Weldo tidak sholat dia, sedangkan dikatakan oleh Cak Nun dia adalah orang ahli ibadah. Ibadah bagaimana yang dimaksud? Tuhan mana yang disembah? Tidak ada pengecualian di muka bumi ini sebagai manusia. Ketika dia mencapai tingkatan ma'rifat, maka dia sudah setara dengan Rasul. Bisa membuat ajaran baru. Tidak. Karena apa? Rasul. Allah tidak akan menutus Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Berarti itu contohnya, kita harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sampai sekarang yang Weldo katakan, dia sudah wafat, tidak ada orangnya, maka kita tidak akan bersaksi apa-apa. Ini pernyataan yang sesat dan menyakiti hati umat Islam. Bagaimana mungkin jemaah Ma'iyah dan Cak Nun tidak sakit hati dengan pernyataan ini, sedangkan Nabi Muhammad sampai sekarang masih hidup Nabi Muhammad. Kita bisa bersyahadat kepada Nabi Muhammad. Apa yang kita syahadatkan? Hadis. Geram saya. Nabi Muhammad dikatakan sudah tidak ada dan ajarannya sudah tidak patut kita ikuti. Nabi Muhammad masih hidup. Di mana Nabi Muhammad yang hidup itu? Di dalam Al-Hadis. Hadis itu adalah perkataan Nabi Muhammad dan Al-Quran adalah kalam Allah atau wahyu Allah. Dan kedua ini adalah warisan Nabi Muhammad, bentuk bahwa Nabi Muhammad hidup sampai sekarang. Jadi jangan pernah kalian sampai kepada tingkatan sufi, jangan pernah kalian mengatakan orang sampai di tingkatan ma'rifat apabila melihat orang yang sesat kalian diam. Sibuk dengan ibadahnya sendiri sampai lupa bahwa di luar sana ada orang yang sesat dan menghasut orang untuk sesat juga. Sufi macam apa kalian? Sufi macam apa orang seperti ini? Geram saya. Jadi dengan adanya video ini, ketika saya membahas Cak Nun, ini akan menjadi cikal bakal bahwa saya akan terus mentabayuni apa yang dinyatakan oleh jemaah Ma'iyah dan juga Cak Nun, serta bagaimana beliau bersikap sebagai seorang pendakwah katanya. Kalau ulama, bukan. Saya tidak akan mengakui Cak Nun ulama karena tidak ada di dalam deretan ulama. Bukan ulama. Nah, itu adalah penjelasan singkatnya ya teman-teman, bahwa sufi adalah dia orang yang berhasil melawan rasa memiliki dunia, memiliki segala bentuk yang di dunia, entah itu dirinya, entah itu baju, pakaian, harta dan lain sebagainya, istri dan anak, semuanya hanya titipan. Dia hanya merasa seperti itu. Sehingga ketika dia merasa kehilangan, semuanya akan kembali kepada Allah. Ketika dia merasa ditinggalkan, semua itu pergi ke hadapan Allah nanti. Semua akan kembali pada Allah. Dia sudah tidak akan gundah gulana menghadapi dunia ketika dia sudah sampai di tingkatan ini. Ini adalah orang sufi yang benar. Ya, ini adalah orang sufi yang benar. Ketika dia sudah mencapai tingkatan sufi yang tinggi, dia sudah seperti ini. Dan dia tetap mengamalkan ibadah. Bukan dia tambah lalai, melainkan dia tambah taat di dalam bersujud kepada Allah. Dan ingin berlama-lama bersujud kepada Allah. Karena sudah merasa dunia ini hanya titipan, akan ditinggalkan segera mungkin, sesegera mungkin. Cepat atau lambat. Kalau tidak hari ini kita mati, maka nanti malam dan besok. Seperti itu. Oke, seperti itu ya mungkin yang ingin saya jelaskan mengenai sufi. Ini penjelasan sufi yang sederhana dan sedikit dari saya. Kalau saya harus menjelaskan arti tasawuf secara panjang lebar, maka akan panjang.